Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, katanya nih kalau nggak kenal suruh kenalan. Oke, perkenalkan nama saya Miftah Alfikiatul Lutfi dari Prodi Matematika dengan nomor mahasiswa 214746555 PA 20499. Nah, buat teman-teman, selamat datang ya di video ini yang akan membahas mengenai masalah pembangunan nasional di Indonesia dan bagaimana bidang matematika dapat memberikan solusi yang inovatif. Indonesia, negara dengan potensi besar, telah menghadapi berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Salah satu pendekatan inovatifnya yaitu memanfaatkan kekuatan matematika dalam mendukung pembangunan nasional. Masalah utama yang dihadapi dalam pembangunan nasional di Indonesia, salah satu diantaranya yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, tingkat kemiskinan yang masih tinggi, dan akses terbatas terhadap pendidikan yang berkualitas. Matematika memiliki peran yang sangat-sangat krusial dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang kompleks. Melalui pendekatan matematika yang tepat, kita dapat merumuskan strategi untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperluas akses pendidikan. Nah, masalah pertama nih yang akan dibahas di video ini yaitu masalah infrastruktur yang terjadi di Indonesia. Kurangnya infrastruktur yang memadai menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, contoh nyatanya yaitu yang beberapa waktu viral ya di media sosial, yaitu jalanan di Lampung yang rusak parah. Di mana masalah ini bisa viral karena apa sih? Karena saat itu tuh Presiden Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo mengunjungi Provinsi Lampung. Namun ternyata di sana jalannya itu sangat-sangat masih kurang layak ya untuk bisa disebut sebuah jalan. Oleh karena itu masalah ini bisa menghambat pembangunan nasional yang ada di Indonesia. Nah, maka dari itu, solusi matematika yang dapat diterapkan yaitu kita dapat mencari optimalisasi rute dan jaringan transportasi. Nah, dengan menggunakan algoritma graf dan teori graf, kita dapat merencanakan jaringan transportasi yang efisien untuk memaksimalkan konektivitas dan mengurangi biaya logistik. Nah, masalah yang kedua itu pengelolaan sumber daya air. Emang kenapa sih sumber daya air yang di Indonesia? Emang kenapa masalahnya? Nah, di Indonesia ini terjadi penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya air yang mengancam keberlanjutan lingkungan dan kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia. Contoh nyatanya ini bisa dilihat di gambar ya, di sini terlihat masyarakat yang sedang mencuci di sungai. Nah, kita bisa melihat air di sungai ini kurang bersih ya teman-teman. Oleh karena itu, ini bisa menjadi masalah sumber daya air yang ada di Indonesia. Sehingga dengan masalah ini tentunya akan menghambat betul pembangunan nasional yang ada di Indonesia. Selanjutnya, solusi matematika yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat model matematika hidrologi. Kita dapat memanfaatkan persamaan diferensial parsial. Dengan ini, kita bisa memodelkan aliran air di sungai-sungai dan danau-danau, memprediksi curah hujan, dan kita juga bisa dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air. Nah, selanjutnya masalah yang ketiga ini peningkatan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Emang kenapa sih pendidikan mesti banyak sekali dibincangkan oleh masyarakat Indonesia? Emang kenapa masalah pendidikan di Indonesia ini? Gimana sih keadaan pendidikan di Indonesia ini? Nah, di Indonesia ini kualitas pendidikannya itu masih sangat-sangat bervariasi di berbagai daerahnya. Ya baik di Indonesia bagian barat, bagian tengah maupun bagian timur itu sangat-sangat bervariasi. Terutama itu di bagian timur pendidikannya itu masih sangat-sangat kurang ya teman-teman. Selain itu juga masih banyak terjadi kesenjangan akses terhadap pendidikan yang berkualitas.
Tentunya untuk menuju pembangunan nasional yang berhasil, kita perlu pendidikan dengan kualitas yang tinggi. Nah, dengan adanya masalah-masalah yang baru saja dijelaskan, tentunya akan sangat menghambat pembangunan nasional yang ada di Indonesia. Nah, contoh nyatanya yaitu ini nih bisa dilihat di gambar, yaitu buruknya akses pendidikan di Indonesia, terutama di daerah Indonesia Timur. Bisa dilihat nih, kondisi kelasnya ini sangat-sangat kurang layak ya teman-teman buat sekolah. Apalagi keadaan temboknya yang masih lingkungan kayu, bahkan tidak perlu sampai atas, hanya setengah saja. Lalu meja kursi yang sudah sedikit rapuh sepertinya ya teman-teman. Dan bahkan ini antara kelas yang satu dan kelas yang lainnya ini tidak ada tembok pembatasnya, sehingga pasti tidak akan kondusif untuk digunakan siswa-siswa dalam melakukan pembelajaran di kelas. Nah, ini sangat-sangat kurang kurang ini ya, kurang layak sekali ya teman-teman keadaan sekolahnya, sehingga tentunya kita dapat menawarkan solusi nih. Apa sih solusi matematika yang dapat dilakukan? Yaitu kita dapat melakukan analisis data pendidikan. Dengan menerapkan statistik dan analisis data, kita dapat mengidentifikasi tren pendidikan, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, dan merancang program intervensi yang tepat. Sehingga mungkin dari solusi ini dan jika kita memanfaatkan solusi ini, kita dapat membuat sistem pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi, dan tentunya dengan sistem pendidikan Indonesia lebih baik akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Karena seperti yang kita tahu nih, sumber daya manusia dengan kualitas-kualitasnya itu tuh sangat penting ya untuk mencapai pembangunan nasional yang berhasil. Nah, selanjutnya masalah yang keempat yaitu pembangunan ekonomi berkelanjutan. Indonesia ini perlu menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Karena apa? Karena saat ini kita tahu nih, angka pengangguran di Indonesia itu semakin meningkat. Meskipun terjadi penurunan, namun penurunan ini masih dibilang cukup banyak gitu untuk jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Nah, bisa dilihat di sini terdapat grafik tingkat pengangguran terbuka di Indonesia dari Februari 2019 sampai Februari 2023. Di sini kita dapat melihat bila jumlah penganggurannya ini masih menunjukkan angka 6 juta orang. Nah, tentunya ini sangat masih banyak ya teman-teman untuk sebuah jumlah pengangguran. Nah, pengangguran ini bisa tersusun dari beberapa masyarakat yang lulus SMA ataupun lulus kuliah ataupun yang hanya lulus SD saja. Ini mereka banyak yang terjadi pengangguran. Oleh karena itu, solusi matematika yang ditawarkan yaitu kita dapat membuat model ekonomi matematis. Nah, dengan membangun model matematis berbasis teori ekonomi, kita dapat merencanakan kebijakan fiskal dan moneter yang dapat mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, tentunya solusi ini sangat menarik bukan untuk bisa dilakukan demi memajukan pembangunan nasional di Indonesia. Nah, selanjutnya masalah yang terakhir yaitu pengelolaan energi dan lingkungan. Di Indonesia ini terjadi ketergantungan pada sumber daya energi yang terbatas dan dampak negatifnya itu banyak terjadi di lingkungan-lingkungan yang ada di Indonesia. Nah, di sini contoh nyatanya yaitu permasalahan minyak bumi. Nih, di sini bisa dibaca dilema minyak bumi. Konsumsi minyak bumi itu lebih besar daripada produksinya. Karena kita tahu ya, penduduk di Indonesia ini semakin hari semakin meningkat. Oleh karena itu kebutuhan minyak buminya juga semakin meningkat karena masyarakat banyak sekali yang menggunakan kendaraan pribadi. Sehingga tentunya menyebabkan konsumsi minyak buminya ini kebutuhannya itu lebih besar daripada produksi yang dibuat. Karena kita tahu ya, minyak bumi itu kan terbatas. Oleh karena itu
Masalah ini sangat-sangat menghambat pembangunan nasional. Nah, solusi matematika yang dapat dilakukan yaitu dengan mencari optimisasi energi terbarukan, yaitu kita dapat menggunakan analisis matematis dan pemrograman linear sehingga kita dapat merencanakan penggunaan energi terbarukan secara optimal untuk meminimalkan dampak lingkungan yang merupakan dampak negatif tadi. Nah, dengan memanfaatkan potensi matematika ini, Indonesia dapat meraih kemajuan yang lebih jauh dalam pembangunan nasional serta menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi semua warganya. Nah, buat teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton dan menyaksikan video ini. Mari kita bersama-sama berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.